Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat saleh dan soleha. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini Ustazah Elisa akan talkshow bareng Ustadz Husni dan juga Ustadz Ranran ngobrol tentang apa sih itu bulan Muharram dan apa aja keutamaan di bulan Muharram. Nah, sebelumnya yang pertama kita akan panggilkan dulu Ustadz Ranran. Kita akan bicara tentang sejarah dan juga keutamaan di bulan Muharram. Baik, Ustadz Ranran, sini dong gabung bareng kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, silakan duduk. Nah, Ustadz, sekarang mau ngobrolin tentang sejarah dan keutamaan bulan Muharram ya? Oke, tentang sejarah ya? Iya. Sejarah bulan Muharram. Bisa dimulai ya? Iya, dimulai aja Ustadz. Soalnya sahabat di rumah udah gak sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, tabarukan bi dzikri a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim wal fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, siswa-siswi STIT Mutiara, tidak terasa ya kita sudah memasuki tahun baru Hijriah 1 Muharram 1422 Hijriah, yang mana bertepatan kemarin ya 1442 ya. 1 Muharram 1442 Hijriah ya. Bertepatan kemarin tanggal 20 Agustus ya tahun 2020. Itu artinya secara angka mungkin usia kita bertambah, tapi pada hakikatnya ya sisa umur kita, sisa hidup kita itu sudah berkurang ya. Maka dari itu mari kita isi, mari kita manfaatkan sisa umur kita ini dengan amal-amal soleh ya, dengan amal-amal yang bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun orang lain ya. Berbicara sejarah tahun Hijriah ataupun 1 Muharram ini ya. Jadi pada zaman dahulu bangsa Arab itu sebelum adanya kalender Hijriah ini ya, mereka selalu menamakan tahun-tahun itu selalu dikaitkan dengan kejadian yang ada pada tahun tersebut. Contohnya pada waktu Rasulullah SAW lahir, yaitu disebut tahun gajah. Nah, kenapa disebut tahun gajah? Karena pada waktu itu ada sebuah peristiwa yang sangat penting ya. Peristiwa yang mana Raja Abraha ya menyerang, ingin menghancurkan Ka'bah ya. Raja Abraha mengirimkan pasukan bergajahnya. Nah, maka dari itu pada waktu itu dikaitkan dengan kejadian tersebut, dinamakanlah tahun gajah gitu ya. Jadi sebelum ada kalender Hijriah, jadi terus seperti itu nama-nama tahun itu. Nah, asal mula dibuatnya kalender Hijriah ataupun tahun Hijriah ini berawal dari kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab ya. Jadi dibuatnya kalender Hijriah ini ketika sejarahnya pada waktu itu ada datang seorang utusan yang datang ke Khalifah Umar bin Khattab ingin menanyakan sesuatu permasalahan. Utusan itu datang ke Khalifah dan berkata, "Ya Khalifah, saya menerima surat perintah dari Khalifah bahwa saya harus melaksanakan satu perintah pada bulan Sya'ban, tapi utusan itu bingung ya, bulan Sya'ban mana yang harus saya laksanakan? Apakah bulan Sya'ban yang kemarin yang sudah terlewat
apakah bulan Sya'ban yang akan datang. Dikhawatirkan surat ini sampai kepada saya dilaksanakan pada tahun-tahun yang lalu. Bagaimana saya tidak bisa melaksanakannya seperti itu. Di situ Umar bin Khattab mengundang para sahabat ya untuk memecahkan permasalahan tersebut. Umar bin Khattab kemudian memanggil sahabat-sahabat bagaimana cara penyelesaiannya. Kemudian dikumpulkan para sahabat, dibicarakan, musyawarah, diminta pendapatnya. Kemudian ada yang mengusulkan bagaimana kalau tahun Hijriah itu dimulai dari kelahiran Nabi. Bagaimana kalau tahun Hijriah itu dimulai dari wafatnya Rasul. Itu ada yang mengusulkan pendapat-pendapat. Tapi yang diterima oleh para sahabat dan diputuskan oleh Khalifah Umar bin Khattab itu yaitu 1 Hijriah itu dimulai dari ketika peristiwa hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke Madinah. Jadi seperti itu dinamakan tahun Hijriah itu. Jadi seperti itu. Jadi dari kalimat hijrah ya. Ya, dari seperti itu ya. Pertama. Kemudian awal tahun Hijriah itu ya dimulai pada bulan Muharram ya. Bulan ini ya, bulan ini ya. Yang mana kata Muharram itu ada berpendapat bisa diartikan 2 ya. Yang pertama arti Muharram itu sendiri yang merupakan larangan ya, larangan untuk berbuat perang, larangan untuk berbuat maksiat. Kemudian arti yang kedua Muharram itu artinya haram ya, dari kata haram itu artinya suci atau mulia. Jadi Allah sangat mengagungkan, sangat mensucikan, yang mana tadi sudah Ustaz bacakan dalam Bismillahirrahmanirrahim. Inna indata syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum ya, di antara 4 bulan haram ya. Apa itu 4 bulan haram? Apa saja? Iya. Rasulullah ya bersabda juga dalam sebuah hadisnya, yaitu salasun mutawalliyatun, yaitu yang 3 berurutan ya, yang 3 yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Dan yang satu lagi terpisah yaitu bulan Rajab. Ya, jadi 4 bulan yang diagungkan Allah, yang disucikan Allah itu ada 4 ya. Ingat ya, sahabat-sahabat, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi 3 yang berurutan dan satu lagi terpisah. Jadi ya, ingat ya. Keutamaan yang pertama itu bulan Muharram, salah satu bulan yang sangat diagungkan ya dari 4 bulan tadi. Yang pertama, pada waktu itu dilarang berperang, dilarang berbuat maksiat tentunya, dan tadi dijelaskan juga pada ayat tadi, fala tadlimu fihinna anfusakum. Kita tidak dilarang mendolimi diri kita sendiri. Jadi gak boleh berbuat zalim ya terhadap diri sendiri. Contoh berbuat zalim terhadap diri sendiri. Contohnya kita tidak melaksanakan perintah Allah, itu juga sama ya. Termasuk kita zalim terhadap diri kita sendiri. Orang tua kita menyuruh sholat, ya, kita malas-malasan bahkan berkata kasar kepada orang tua, juga itu termasuk zalim ya. Ya. Itu salah satu keutamaannya. Kemudian yang kedua, selain diagungkan oleh Allah, ya dilarang zalim terhadap diri sendiri juga ya. Pada bulan Muharram ini pahala yang kita laksanakan, amalan-amalan soleh yang kita kerjakan itu dilipat gandakan oleh Allah. Berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Karena bulan Muharram ini bulan pilihan Allah, bulan yang sangat istimewa. Salat sunnah kita, apalagi salat wajib, puasa, sedekah, pokoknya zikir, apapun itu amalan soleh yang kita kerjakan itu pahalanya
dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Masya Ta'ala. Allah, Ya. luar biasa sekali ya. Ini baru keutamaan yang keberapa nih Ustaz? Baru yang pertama ini. Masya Allah, masih ada keutamaan-keutamaan lainnya. Lanjut Ustaz Lanjut, ya. Maya. Tapi ya selain pahala dilipat gandakan, juga kita harus berhati-hati. Maksiat ataupun dosa yang kita laksanakan juga itu dosanya Allah berkali-kali lipat nanti Dilipat gandakan juga. sama ya. Jadi selain pahala juga dosanya dilipat gandakan juga. Gandakan. Aduh, jadi kita harus hati-hati ya. Juga dalam bulan-bulan yang diharapkan ini. Pada itu kita perbanyak amalan-amalan soleh ya. Kita jauhkan ya dari perbuatan maksiat, perbuatan dosa, dolim terhadap diri sendiri juga tadi ya. Itu yang pertama ya, keutamaan. Kemudian keutamaan yang kedua yaitu bulan Muharram ini disebut Sahrullah, yaitu bulannya Allah ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Afdhalus Siyam ba'da Ramadan Sahrullahil Muharram. Sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan itu pada Sahrullah atau pada bulan Allah. Itu bulan ini ya. Rasul sendiri bahkan menyandikan bulan ini dengan kata Allah, ya Sahrullah, bulannya Allah. Bahkan ada Syekh Jamaksyari, yaitu beliau berkata, jadi setiap kata yang disandarkan atau digandengkan dengan kata Allah itu menunjukkan kemuliaannya. Contohnya kata Ka'bah itu Baitullah, berarti rumah Allah, yaitu suatu bangunan yang sangat mulia, yang sangat disucikan oleh Allah. Begitupun kata Syahrullah, ya, bulan yang sangat diagukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keagungan yang kedua, keutamaan yang kedua ya. Jadi keutamaan yang kedua itu Syahrullah. Bulannya Allah. Jadi ketika kata disandingkan dengan kata Allah, itu menunjukkan kata tersebut mulia atau agung ya. Baitullah, kalamullah kan. Ya, yang kedua ya. Kemudian yang terakhir, sebenarnya masih banyak ya keutamaan yang lain, ini hanya secara singkat saja ya untuk dipahami oleh anak-anakku, siswa-siswi SD Mutiara. Yang terakhir itu kita disunahkan untuk puasa-puasa sunnah ya, karena apa ya? Karena mengagungkan bulan Muharram ini, karena terjadi banyak peristiwa-peristiwa yang sangat penting pada bulan ini. Pada bulan Muharram ini banyak sekali peristiwa-peristiwa penting, terutama yang terjadi pada nabi-nabi kita ya. Contohnya itu taubatnya Nabi Adam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga diterima pada bulan Muharram ini. Kemudian Nabi Ibrahim ketika dibakar ya oleh Raja Namrud ya, Allah berkata dingin kepada apinya jadi dingin, dan bulan Muharram juga akhirnya Nabi Ibrahim selamat dari pembakaran Raja Namrud. Kemudian ada lagi kisah Nabi Yunus ya. Yang dimakan hiu yang dimakan ikan hiu, ditelan, kemudian dikeluarkan, diselamatkan juga oleh Allah pada bulan Muharram. Masya Allah. Ya, makanya kita selaku umat Islam ya, wajar ya selaku umat Islam mengagungkan bulan Muharram ini dengan memperbanyak amalan-amalan ibadah. Nah, nanti akan dijelaskan pula ya amalan-amalan apa saja ya yang harus dilaksanakan pada bulan Muharram ini. Nanti ini ya. Iya. Insya Allah, sahabat soleh-solehah, itu baru sejarah dan keutamaannya ya. Luar biasa sekali, banyak sekali keutamaan, juga peristiwa-peristiwa ketika pada saat bulan Muharram ini. Nah, selanjutnya kita lanjut yuk ke amalan-amalan yang terjadi atau amalan-amalan yang dilakukan yang harus dilaksanakan ketika bulan Muharram. Cukup kesadar ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua ya, untuk anak-anakku, siswa dan siswi SD Mutiara yang di rumah ya. Betul sekali. Oh iya Ustaz, jangan lupa
Ya. Nah, tadi kita ambil poin-poinnya dulu ya. Tadi yang ada 3 ya Ada keutamaannya. 3. Yang pertama adalah bulan Muharram ini adalah salah satu bulan yang diagungkan oleh Allah. Dari berapa? Dari 4. Kan dari 12 ada 4 ya. 4 yang diagungkan, salah satunya adalah bulan Muharram. Selanjutnya disebut dengan Syahrullah atau bulan Allah. Nah, selanjutnya lagi adalah bulan Muharram ini adalah banyak sekali peristiwa penting yang terjadi di bulan Muharram. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Banyak sekali ilmu yang kita dapat hari ini dari keutamaan juga sejarahnya. Iya, terima kasih. Semoga lain kali bisa Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya sahabat soleh dan solehah, setelah tadi kita tahu ya sejarah juga keutamaan dari bulan Muharram ini, sahabat dicatat belum? Dicatat, nanti ada pertanyaan loh tentang sejarah juga keutamaan bulan Muharram. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu amalan-amalan apa saja yang dilaksanakan ketika bulan Muharram ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ustaz Husni. Ustaz Husni, mana ya Ustaz? Assalamualaikum Ustaz. Nah, hari ini selanjutnya yaitu amalan-amalan ketika bulan Muharram. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum tahiyatul islamiyah wa tahiyatul mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa dan saya diundang di sini untuk memberikan nasihat. Iya, betul. Lebih ke sharing ya. Sharing ya, tentang amalan-amalan apa saja yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan di bulan Muharram ini. Ikhwan wal akhwat asatidul asatidah, Sanatul Muharram atau Syahrul Muharram ini adalah salah satu bulan yang sangat mulia. Kenapa mulia? Karena tadi sebagaimana Ustaz Randa ucapkan, ada kejadian-kejadian penting yang terjadi. Dibuktikan dengan hal itu, maka bulan Muharram itu memang sangat mulia karena banyak mukjizat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabinya. Selanjutnya, dari Muharram ini perlu diingat dan perlu diketahui, mungkin teman-teman ini masih tidak familiar dengan kata Muharram. Ya, kita ingatnya Januari. Kita sebagai insan atau sebagai muslim harus memuliakan bulan muslim ya, atau tahun Hijriah yang mana dibuat pada masa Umar bin Khattab. Jadi amalan apa saja yang kita laksanakan di bulan Muharram ini banyak sekali ya. Salah satunya adalah tentang banyak sekali. Salah satunya bulan puasa sunnah, lalu bersedekah, membaca Quran, ya, tilawah Quran, lalu membayar ampunan zakat, bersedekah, tidak lupa untuk menyantuni anak yatim, ya, berbanyak zikir pula. Karena di bulan Muharram ini Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ada 4 bulan yang saya muliakan. Ya, tadi udah disampaikan betul. Salah satunya dalam bulan Muharram. Ya. Perbanyaklah ibadah di bulan Muharram, yaitu selain bulan Ramadan. Bahwasanya barang siapa yang melakukan amal-amal solih di bulan Muharram, insya Allah akan Allah lipat gandakan pahalanya sebagaimana di bulan Ramadan. Insya Allah. Dan apabila yang melaksanakan banyak maksiat atau dosa di bulan Muharram, maka Allah akan lipat gandakan pula dosa. Maka sepatutnya kita sebagai muslim, saya sendiri, mari mengajak seluruh Civitas Akademi dan juga santriwan-santriwati STP Mutiara untuk selalu meningkatkan iman dan menjalankan, memperbanyak ibadah di bulan Muharram ini. Baik, kita mulai kepada amalan apa saja? Ya, apa saja? Yang pertama adalah puasa sunnah. Puasa sunnah. Ya, puasa sunnah ini kita sering mendengar puasa sunnah, paling teman-teman tahunya adalah puasa sunnah itu kemarin kita sudah ya tanggal 9 Arafah. Ya, puasa Arafah, itu puasa di bulan Zulhijjah. Puasa di bulan Muharram ada puasa sunnah yaitu pada tanggal 10 ya, yaitu 10 Muharram
yaitu yang disebut dengan Asyura. Nah, ada beberapa ikhtilaf antara para ulama bahwasanya kita melaksanakan, dan juga ada beberapa orang yang mengatakan bahwasanya kita melaksanakan puasa sunnah itu di bulan Muharram di awal dan di akhir. Itu menurut saya keliru, dan Mbak Buya Yahya pun mengatakan seperti itu keliru. Yang betul adalah Rasulullah SAW yang memang betul-betul yang dikeluarkan dari Nabi Muhammad dicontohkan adalah puasa di bulan Asyura. Disunahkan di tanggal Asyura bulan Muharram. Nah, pada saat itu ada beberapa kejadian tentang puasa Asyura ini. Jadi saja para sahabat mengatakan, wahai Rasul, puasa apakah yang bagus dilaksanakan di bulan Muharram? Asyura, kata Rasul. Tapi para sahabat mengatakan, bukannya wahai Rasul, bahwasanya Asyura ini diagungkan oleh orang-orang Nasrani atau Yahudi Ahlul Kitab. Ya, maka Rasulullah mengatakan, ya saya akan membedakan antara orang-orang Ahlul Kitab dengan orang Muslim. Maka Rasulullah melakukan puasa, ya, mengatakan akan melakukan puasa di tanggal 9-nya. Itu 1 tahun sebelum Rasulullah SAW wafat. Gitu. Jadi untuk membedakan itu, Ustaz, yaitu puasa sebelum Asyura itu tanggal 9 disebut dengan Tasu'a. Oh, itu ya, puasa Tasu'a. Sahabat catat ya, Tasu'a. Jadi puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Tasu'a yang artinya 9, Asyura yang artinya 10. Nah, puasa sunnah ini tidak kita khususkan, yaitu misalnya di awal dan di akhir, tidak. Lebih bagusnya kita puasa di bulan Muharram ini itu tidak dikhususkan dalam 1 hari saja. Tasu'a dan Asyura tidak. Kita lebih memperbanyak saja. Bisa itu di pertengahan bulan Muharram atau Senin Kamis, gitu saja. Jadi enggak kan, kalau kita kadang bilang puasanya tanggal 9 sama 10 aja. Nanti jadinya seolah-olah membatasi diri. Bahwasanya kita harus tidak terbatas melakukan amal-amal ibadah yang baik, gitu ya. Yang kedua itu memperbanyak zikir. Mempelajari zikir itu insya Allah kita akan melembutkan hati, ya, melembutkan hati, menenangkan hati kita, ya, mempelajari zikir dan juga mengkhusyukkan sholat, ustazah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu adalah, ya, menahan kita dari perbuatan fahsya wal munkar. Ya, jadi insya Allah dengan kita selalu melaksanakan sholat, kita akan terhindar dari berbuat maksiat, fahsya, dan kemungkaran, insya Allah. Yang ketiga, kita juga bersedekah. Harus banyak bersedekah. Bersedekah, jadi harus banyak bersedekah, sahabat. Bersedekah itu tidak hanya berkaitan dengan uang. Kalau kita memang memiliki harta lebih, kita perbanyak bersedekah dengan cara membantu yatim, fakir miskin, memberi kepada, atau kita juga bisa melakukan saudara kita yang sakit, menjenguk yang sakit dan memberikan sesuatu pada mereka, baik itu makanan atau uang, gitu ya. Namun sedekah tidak selalu berkaitan tentang uang. Sedekah tidak bentuknya semua uang. Bisa sedekah itu yaitu dengan melakukan kata-kata yang baik. Kalimatut thayyibatus sadaqah. Nah, sahih ya, kalimatut thayyibatus sadaqah, ya. Anak-anakku di rumah, betul, di rumah harus banyak berkata yang baik-baik, tidak berkata kasar, apalagi ucapan-ucapan hewan tidak mencontohkan atau tidak mencirikan sebagai santri atau siswa SD Mutiara, insya Allah. Ya, yang kedua itu tidak hanya tentang kalimat thayyibah, tapi juga dengan at-tabassum, ya. Tersenyum juga. Tersenyum termasuk sedekah yang paling kecil tuh, senyum itu, ya, Ustaz. Yang paling ringan, gampang, mudah sekali ya dilakukan. Kita semakin banyak tersenyum kepada siapapun di lingkungan kita, insya Allah itu akan jadi amal ibadah buat kita. Selain itu juga katanya tersenyum bisa bikin kita awet muda. Betul. Ya, karena kalau mau awet muda, ya, betul, kita banyak tersenyum. Yang ketiga itu kita juga termasuk salah satunya adalah mengamankan jalan atau membuang duri dari jalan, membuang batu dari jalan agar orang-orang yang selamat, itu termasuk sedekah. Ya, anak-anakku kalau nanti di jalan ada duri atau beling, ya, pecahan kaca, kita buang ke tempat yang lebih aman, dan itu termasuk sedekah. Masya Allah sekali, ya, Islam ini memang sangat lengkap sekali, ya. Sangat lengkap sekali. Dan selanjutnya adalah
sudah tadi, sedekah sudah, sholat sholat udah, sudah, sedekah udah, puasa udah, zikir udah. zikir sudah, Apalagi nih? menyantuni anak yatim. Menyantuni anak yatim. Nah, bila anak-anakku di rumahnya banyak anak-anak yatim, ya, banyak anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya, mari kita sama-sama memberikan empati dan simpati pada mereka, Ustazah, dengan memberikan sedekah itu, ya, disantuni mereka, kalau kita disayangi mereka. Justru jangan diolok-olok ya. Betul, Ustazah, jangan kita olok-olok mereka, ya, mereka itu kasihan, ya, kita harus bersyukur yang masih punya orang tua, enggak orang tuanya, harus bersyukur pada Allah dan kita memberikan kebahagiaan itu kepada mereka yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Akan mereka nakal, meskipun mereka nakal tetap mereka manusia, saudara kita harus memberikan simpati dan empati dan kasih sayang kepada mereka, ya, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian Ustazah sepertinya tentang amalan-amalan yang bisa dilakukan di bulan Muharram. Insya Allah sebetulnya mudah ya Ustaz, dari kayak kita sholat, tiap hari kita sholat, kemudian tapi sholat yang khusyuk atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, kemudian saum juga ya. Nah, sahabat saleh-saleh di rumah, kita belajar ya untuk saum Asyura di tanggal 10 Muharram, juga saum Tasyu'a di tanggal 9 Muharram. Nah, tapi jangan terlalu fokus ke tanggal 9 dan 10 itu, saum Senin Kemisnya juga. Semoga sahabat saleh-saleh di rumah bisa memperbanyak amalan-amalan di bulan ini supaya dilipat gandakan juga. Itu saja mungkin ya Ustadz. Terima kasih banyak atas ilmunya pada hari ini, luar biasa sekali. Ternyata banyak sekali amalan-amalan yang dilakukan di bulan Muharram ini. Baik Ustadz, itu saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, sahabat saleh-salehah, setelah kita tahu tadi amalan-amalan di bulan Muharram ini, kita lanjut yuk ke sesi selanjutnya, yaitu tentang menghafal bulan-bulan di tahun Hijriah. Apa saja ya? Nah, supaya kita gampang menghafalnya, kita pakai lagu dulu. Kita akan kedatangan Ustazah Ece dan Ustazah Ina. Assalamualaikum sahabat saleh dan salehah. Nah, sekarang kita akan menyanyikan dan menghafalkan lagu nama-nama bulan Hijriah. Sahabat sudah siap? Yuk kita tonton sama-sama. Ada 12 bulan, namanya bulan Hijriah. Ayo kita hafalkan agar menjadi berkah. 1 Muharram bulan yang mulia, 2 Safar ayo banyak ibadah, 3 Rabiul Awal saat Rasul lahir ke bumi. Yuk kita hafalkan, yuk kita ingat, ini bulan Hijriah. Yuk kita hafalkan, yuk kita ingat, supaya dapat berkah. 4 Rabiul Akhir, 5 Jumadil Awal, 6 Jumadil Akhir. Ayo kita hafalkan semua. Yuk kita hafalkan, yuk kita ingat, ini bulan Hijriah. Yuk kita hafalkan, yuk kita ingat, supaya dapat berkah. 7 Rajab, 8
8 Syaban, 9 Ramadan, saatnya berpuasa. 10 Syawal, saatnya lebaran. 11 Zulqa'dah, 12 Zulhijjah, saatnya Idul Adha. Yuk kita hafalkan, yuk kita ingat, ini bulan Hijriah. Yuk kita hafalkan, yuk kita ingat, supaya dapat berkah. Terima kasih sahabat soleh dan soleha. Assalamualaikum. Baik sahabat saleh saleha, tadi kita udah tahu ya lagunya, hafalkan ya. Nah selanjutnya rasanya kurang kalau kita tanpa challenge ya. Kita lanjut ke sesi selanjutnya yaitu challenge yang akan disampaikan oleh Ustazah Rina dan Ustazah Riana. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ustazah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat soleh dan soleha. Bertemu lagi dengan Ustazah Riana dan Ustazah. Iya, nama kita kembaran 2L ya. Iya, betul banget. Nama kita bersama ya. Kali ini Ustazah ini akan mencoba menjelaskan challenge pada hari ini, yaitu tentang mengkonversikan tanggal lahir bulan Masehi ke Hijriah. Dimana kalau misalkan sahabat soleh dan soleha nih kadang-kadang ketika ditanya tanggal lahirnya itu lebih ingat ke tahun Masehi. Iya. Beda. Kayak Ustazah ya, 2 Agustus 1997. Enggak tahu. Iya. Nah, begitu. Alangkah lebih baiknya kita sebagai umat muslim, kita juga harusnya lebih tahu tentang tanggal ya. Kalau gitu langsung aja nih cara mengkonversikan tanggal dari bulan Masehi ke Hijriah oleh Ustazah Rina. Silakan. Oke, nah sahabat, silakan untuk mengkonversi bulan Masehi ke Hijriah diunduh aplikasi kalender Hijriah ya. Aplikasi kalender Hijriah di sini kita bisa menemukan tanggal lahir Hijriah. Oke, caranya adalah silakan setelah membuka aplikasinya bisa klik umur. Klik umur, setelah itu kita akan cari tahunnya dulu. Klik tahun. Coba sekarang kita Ustazah Riana tahun berapa nih lahirnya? Tahun 1995. Oke, tahun 95. Nah, ini tahun 95 kita klik. Bulan dan tanggalnya? Tanggal 5 Tanggalnya bulan Mei. Oke, nah ini betul tanggal 5 Mei. Oke. Setelah diklik tanggal 5 Mei baru oke. Nah, kelihatan kan ada di atas sini tanggal Hijriahnya. Tanggal berapa ya? 6 Zulhijjah 1415 Hijriah. Nah, sejarahnya tanggal Hijriahnya adalah 6 Zulhijjah. Ya. Berarti kalau nama saya 5, tanggal hijriahnya 6. Oke ya, kayak gitu ya adik-adik. Nanti silahkan bisa tanggal lahirnya dikonversikan ke Hijriah melalui aplikasi kalender Hijriah. Oke? Oke, gimana caranya? Mudah banget kan buat teman-teman semuanya. Nah, jangan lupa teman-teman semuanya ajak juga Umar dan adiknya untuk mencoba mengkonversikan tanggal lahirnya dari bulan Masehi atau dari tahun Masehi ke Hijriah ya. Oke, segitu aja dulu challenge-nya kita pada kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Iya. Nah, sahabat sudah tahu kan challenge-nya tadi apa? Yaitu mengkonversikan tanggal Masehi kita, tanggal lahir Masehi kita ke tanggal Hijriah. Baik sahabat saleh-saleha. Nah, untuk kuisnya tadi kita kan sudah berbincang-bincang ya bareng Ustaz Lucy dan Ustaz Ran. Sekarang kuisnya yang pertama adalah Ustazah mau bertanya tentang pertanyaan pertama, yaitu amalan apa saja yang dilakukan pada bulan Muharram? Itu pertanyaan ke-1. Dan pertanyaan kedua,
keutamaan apa saja di bulan Muharram? Nah, pertanyaan ketiga adalah peristiwa-peristiwa penting apa saja di bulan Muharram. Nah, jangan lupa nanti sahabat isi di kolom komentar di bawah ini. Nanti kita akan acak random siapa yang akan menjadi juara pada kuis. Dan jangan lupa challenge-nya dilaksanakan ya sahabat soleh. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah perkataan atau perbuatan. Atas semua kru yang bertugas kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.